Malam itu, langit desa kami gelap gulita. Bulan nyaris enggak kelihatan, seakan diselimuti kabut tipis yang menggantung rendah. Angin semilir pelan, tapi menusuk tulang. Bulu kuduku berdiri, meski di dalam rumah, aku sudah membungkus diri pakai selimut tebal. Namaku Dinda, umurku 17 tahun. Sejak kecil, aku tinggal berdua sama ibu, di sebuah desa yang gak begitu terkenal, tersembunyi di balik perbukitan dan ladang luas. Orang bilang desa kami mistis, dan aku gak bisa menyangkalnya. Sebab ibu bukan ibu biasa, dia dukun. Tapi bukan dukun pijat, atau dukun yang bisa ngobatin sakit perut. Dia dukun yang katanya bisa memanggil kembali yang sudah tiada. Ya, arwah, makhluk halus yang tidak lagi hidup. Dari kecil aku sudah terbiasa cium bau menyan. Tiap malam Jumat, rumah kami kayak jadi tempat ritual rahasia. Orang-orang berdatangan, diam-diam, kadang cuma minta jampi, kadang bawa foto orang, atau cuma benda kecil yang katanya dipakai terakhir kali sebelum hilang. Yang mereka bawa bukan sekadar benda, tapi niat untuk memanggil sesuatu dari dunia yang berbeda. Malam itu, jam dinding nunjuk jam 1:12 menit. Dini hari, aku belum bisa tidur. Ada perasaan gak enak dari tadi sore. Perasaan yang sulit dijelasin tapi bikin dada sesak. Ibu udah di ruang belakang sejak maghrib. Biasanya, kalau dia mulai ritual, aku disuruh masuk kamar dan gak boleh keluar sampai dia manggil. Tapi malam ini beda. Aku dengar suara-suara dari ruang belakang. Bukan cuma doa atau bisikan, tapi suara-suara aneh, seperti suara orang ketawa pelan, kadang seperti suara geraman. Dan satu hal yang bikin aku makin panik, aku mencium bau anyir. Bukan bau darah segar, tapi bau daging busuk yang udah lama terkubur, campur sama wangi dupa dan kemenyan. Aku coba tahan rasa takut, tapi pas aku baru mau tidur, tiba-tiba suara ketukan pelan dari depan rumah. Aku langsung membeku, kupingku seperti berhenti mendengar yang lain. Fokusku cuman ke satu arah, pintu depan. Siapa yang datang jam segini? Dengan jantung yang berdebar, aku keluar dari kamar. Ruang tamu remang-remang, cuma diterangi lampu minyak yang menggantung di dinding. Aku ngintip dari balik tirai. Kosong, gak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara ketukan itu datang lagi. Perlahan, seperti bukan minta dibukakan, tapi menguji. Ibu, bisikku pelan, setengah panik. Ibu keluar dari ruang belakang, wajahnya penuh keringat, rambutnya berantakan, tapi matanya kosong, seperti orang yang belum sepenuhnya sadar. Dia megang dupa menyala, bau itu makin menyengat. Aku tarik tangannya, Bu, jangan buka. Gak ada orang, tapi dia menepis tanganku, lalu melangkah ke pintu. Ketukan terakhir sebelum akhirnya, ibu membuka pintunya perlahan, dan gak ada siapa-siapa. Hening, halaman depan cuma diselimuti kabut tebal. Pepohonan di pinggir jalan terlihat seperti bayangan hitam tak berbentuk. Tapi aku lihat di ujung jalan, di antara kabut, ada sosok tinggi, hitam, diam saja. Gak jalan, gak ngomong, gak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Tapi aku bisa merasakan ia menatapku. Bahkan dari kejauhan, aku tahu mata itu menyala merah. Aku mundur, Bu. Siapa itu? Ibu gak jawab. Dia malah senyum kecil, bukan senyum lega, tapi seperti senyum menyambut tamu lama. Sosok itu mulai melangkah, pelan, tapi setiap langkahnya seperti menghentakkan tanah. Suara detak langkahnya gak manusiawi. Dan yang paling mengerikan, semua suara di sekitar mendadak hilang. Gak ada suara jangkrik, gak ada angin, gak ada apa-apa. Dunia seperti berhenti, dan yang ada hanya kami dan sosok itu. Aku histeris. Ku tutup pintu dengan paksa. Ibu sempat melawan, tapi aku kunci semua pengait. Ku barikade dengan kursi dan meja. Ibu marah, tapi wajahnya tetap aneh, kayak bukan dirinya. Kenapa kamu halangi? Katanya pelan, hampir tak terdengar. Apa, Bu? Itu makhluk apa tadi? Ibu menatapku lama. Lalu dia bicara, lirih tapi jelas. Dia datang untuk menagih. Aku terdiam. Menagih apa? Ibu menunduk. Janji lama, perjanjian yang harus dilunasi. Dengan darah, aku mundur, napas tercekat. Apa maksud ibu? Tapi
Ibu nggak jawab, dia malah melangkah ke dapur, lalu ngambil kendi tua yang biasanya disimpan di altar belakang. Kendi itu udah lama nggak dipakai aku. Pikir cuma benda kuno warisan kakek. Dia mulai menggumamkan sesuatu. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa manusia. Dan saat itu juga, lampu rumah mati, gelap, total. Aku cuma bisa melihat sedikit dari pantulan cahaya dupa di tangan ibu. Tapi dari balik pintu, aku dengar lagi suara ketukan. Tapi kali ini, bukan dari pintu depan. Dari dalam rumah, aku menoleh ke arah lemari di pojok ruang tamu. Suara itu, dari sana, aku nyaris nggak bisa bernapas. Dengan tubuh gemetar, aku dekati pelan. Tapi sebelum aku bisa pegang gagang lemari, sesuatu dari dalam menendang pintu lemari hingga terbuka sendiri. Ada sosok hitam dengan mata merah berdiri menghadapku. Tubuhnya tinggi menjulang, tangannya panjang, kuku-kukunya seperti pisau, dadanya bolong. Tapi dari dalam rongga itu keluar asap hitam pekat. Suara napasnya seperti napas dari tenggorokan penuh darah. Aku nggak bisa teriak, mulutku terkunci. Sosok itu melangkah keluar dari lemari, mengarah ke arah ibu, dan ibu berlutut, "Terimalah aku kembali." Makhluk itu bicara, tapi bukan dengan mulut. Suaranya langsung masuk ke dalam kepalaku, bergetar, bergema, berat. Janji belum lunas, nyawa belum setara, hutang harus dibayar. Aku menjerit. Ibu terhuyung. Makhluk itu menarik sesuatu dari tubuh ibu. Bayangan, seperti roh, seperti bentuk tubuh ibu, tapi transparan, menggeliat seperti asap. Ibu menjerit, tapi tubuh aslinya tetap diam. Yang menjerit adalah bayangan dirinya sendiri. Dan makhluk itu menelan roh itu bulat-bulat, matanya menyala lebih terang. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku. Aku terpaku. Dia angkat tangannya dan menunjuk tepat ke arahku. Gadis itu milikku. Berikutnya, aku lari, masuk ke kamar. Kunci pintu, tanganku gemetar. Air mata bercucuran. Aku nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Ibuku, orang yang selama ini aku percaya, ternyata menyimpan rahasia gelap. Dan malam ini, rahasia itu dibuka. Rumahku sudah bukan rumah, ibuku sudah bukan ibu. Dan malam itu, aku tahu, aku bukan lagi gadis biasa. Setelah malam itu, semuanya berubah. Aku nggak tahu bagaimana caranya aku bisa tidur. Tapi begitu bangun pagi, rumah ini terasa lain. Sunyi, hening, bahkan suara ayam pun seperti enggan berkokok dekat rumah kami. Aku cari ibu, tapi dia nggak ada di kamar, nggak di dapur, nggak di ruang belakang. Yang kutemukan cuma dupa yang sudah padam, bekas kemenyan yang gosong di atas tanah, dan kendi tua yang sekarang retak-retak. Aku berdiri lama di depan pintu belakang, yang setengah terbuka. Udara pagi dingin banget, tapi bukan dingin yang segar. Dinginnya kayak hawa kamar mayat, mati, tak bernyawa. Aku ngelamun di sana, sampai suara dari luar membuatku terkejut. Ndak, aku menoleh. Pak Ujang tetangga kami yang rumahnya agak jauh berdiri di luar pagar. Mukanya pucat, matanya nyaris nggak kedip. Pak Ujang, dia nggak jawab. Matanya tertuju ke arah atas rumah. Aku ikut menengadah. Seekor burung gagak hitam besar bertengger di atap. Burung itu bukan burung biasa. Ukurannya 2 kali burung gagak normal. Dan matanya merah, menyala, persis seperti makhluk semalam. Pak Ujang mundur pelan, lalu berucap, "Kamu harus keluar dari rumah ini." Sore itu, ibu akhirnya pulang. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan matanya kosong. Bukan seperti habis capek atau jatuh sakit, tapi seolah raganya kembali. Tapi jiwanya belum tentu. "Ibu dari mana?" tanyaku. Mendekat perlahan, dia hanya menoleh sebentar, lalu duduk di lantai ruang tengah. Dari balik selendang yang ia buka, aku lihat ia bawa sesuatu. Potongan rambut panjang, yang masih basah, dan bau tanah. Aku mundur. Ibu menyentuh rambut itu, seolah sedang membelai bayi. Dia sudah kembali, tapi bukan seperti dulu. Aku nggak ngerti. "Siapa, Bu?" Ibu tidak menjawab. Ia bangkit, membuka lemari altar yang biasanya terkunci, dan menaruh rambut itu di dalamnya. Lalu dia nyalakan dupa lagi. Kali ini, sambil komet-kamet dengan nada lebih tegas. Tapi tiba-tiba, asap dupa berubah, jadi kehitaman, menebal, lalu membentuk siluet. Wajah wanita tua, dengan mata kosong,
dan mulut menganga lebar. Aku menjerit, tapi ibu tidak. Dia malah menunduk, seperti sedang menyembah. Malam kedua pun datang, dan ketukan itu datang lagi. Tapi kali ini bukan dari depan, dari jendela dapur. Aku gemetar. Jendela itu persis di samping meja makan. Aku ngintip dari sela tirai, dan di sana tangan hitam panjang mencakar-cakar kaca. Jemarinya kurus, kukunya panjang melengkung, tapi kulitnya seperti terbakar, melepuh terus seperti mendidih. Dan di balik jendela itu samar ada wajah ibu, tapi bukan ibu. Wajah itu tersenyum lebar, tapi matanya seperti mata mayat. Aku lari ke kamar, kunci pintu, tutup semua ventilasi, tapi di kamar, cermin meja riasku mendadak berembun. Padahal AC nggak nyala. Dan di dalam cermin, aku lihat bayangan berdiri di belakangku. Keesokan harinya, ibu makin berubah. Dia mulai bicara sendiri, kadang mengelus lantai sambil tertawa, kadang melotot ke dinding kosong dan ngomel dalam bahasa yang entah apa. Pernah satu malam, aku bangun karena dengar suara air dari kamar mandi. Pas aku intip, ibu sedang duduk di dalam bak mandi berisi air merah kehitaman. Wajahnya menengadah ke langit-langit, dan mulutnya terus menyebut namaku. Dinda, Dinda, Dinda. Aku terdiam, terlalu takut buat manggil. Tapi tiba-tiba dia berhenti, kepalanya berputar menghadap ke arahku. Dan mata ibu kosong, putih semua. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendengar cerita dari orang-orang kampung. Ternyata, sebelum ayahku meninggal, ibu pernah melakukan ritual besar, ritual yang katanya bisa menghindarkan keluarga dari kutukan 7 turunan, tapi dengan satu syarat, nyawa sebagai ganti. Dan menurut cerita, ayahku lah yang dikorbankan waktu itu. Namun yang lebih menyeramkan, tumbalnya nggak cukup satu. Dan arwah yang dipanggil waktu itu bukan arwah dari dunia ini. Hari itu langit mendung, meski belum musim hujan, tapi bukan mendung biasa. Awan-awan di atas rumah kami seolah menggumpal seperti asap hitam. Udara di sekeliling rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Dan ayam-ayam di kandang tetangga tak satu pun berkokok. Bahkan kucing kampung yang biasanya suka numpang tidur di teras hilang, entah kemana. Aku udah mulai terbiasa hidup dalam ketakutan. Walaupun rasanya tubuh ini nggak pernah bisa benar-benar tenang. Rumah ini sudah bukan tempat tinggal, tapi lebih mirip sarang sesuatu yang gelap. Dan aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk keluar dari semua ini. Sore itu, 3 orang pria datang ke rumah. Mereka berpakaian serba hitam. Satu dari mereka berkepala botak, membawa tas besar yang kelihatan berat. 2 lainnya mengenakan cincin batu berukuran besar dan gelang dari akar-akaran kering yang sepertinya bukan hiasan biasa. Ibu menyambut mereka dengan penuh hormat, bahkan mencium tangan mereka satu persatu, seperti menyambut tamu agung. Aku nguping dari balik pintu kamar. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk di ruang tengah, lalu mulai membentuk lingkaran dan meletakkan sesuatu dari dalam tas besar itu. Benda itu dibungkus kain putih kotor. Ada bekas tanah merah yang masih menempel, dan aroma yang keluar dari bungkusan itu, bau mayat. Aku diam-diam mengintip dari sela pintu. Salah satu pria membuka ikatan kain itu, dan aku langsung menutup mulut, menahan muntah. Di dalamnya, terbaring sesosok mayat wanita. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya sobek sampai ke pipi, rambutnya kusut panjang sampai menutupi dada. Tapi yang paling menyeramkan, matanya masih terbuka. Ibu duduk bersila di depan mayat itu, tangannya gemetar, lalu pelan-pelan menyentuhkan kening ke dahi mayat itu, seolah sedang menyatu dalam satu tubuh dan satu napas. Bu, sih? Tanyaku pelan, nyaris tak bersuara. Saat mereka sudah mulai membungkus mayat itu kembali, salah satu pria itu menoleh ke arahku. Matanya sempit, sipit, tapi seperti bisa menembus pikiranku. Dia jawab singkat, "Ibumu sedang memanggil kembali yang seharusnya tidak dipanggil. Sejak malam itu, ibu melarangku masuk ke gudang belakang rumah, bahkan ditutup ropet-ropet dengan palang besi. Padahal dulu itu cuma gudang biasa, tempat nyimpen karung gabah dan alat pertanian. Tapi tiap malam, dari arah gudang itu, aku dengar suara. Dan suara ini dalam serak, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang udah hancur. Awalnya aku pikir aku cuma halu, tapi suara itu makin jelas tiap malam. Sampai akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku ngendap-endap ke gudang. Palangnya dikunci, tapi kuncinya masih tergantung di rak dekat dapur.
Dengan tangan gemetar, aku buka. Bau busuk langsung menyeruak. Cahaya dari lampu senter ponselku menembus kegelapan yang pekat. Di pojok ruangan ada peti kayu, tertutup rapat, tapi seperti bergerak pelan, seolah-olah ada yang bernapas di dalamnya. Aku menahan napas, kaki ini seperti ditarik ke arah peti. Pelan-pelan, aku dekati, dan saat tanganku hampir menyentuh tutupnya, peti itu bergerak sendiri, Kak. Tutupnya terbuka sedikit. Dan dari celah itu, seseorang duduk perlahan, kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajah, tapi aku bisa lihat tubuhnya lemas, mayat. Tapi tiba-tiba, kepalanya menoleh cepat ke arahku. Wajah wanita dari peti itu, sama persis dengan foto lama yang pernah kulihat di lemari altar. Itu kakaknya ibu, yang katanya mati waktu masih remaja, tapi tubuhnya belum pernah ditemukan. Aku mundur sambil menjerit, tapi kaki seperti membeku. Mayat itu bangkit, kakinya gak menyentuh lantai. Dia melayang pelan ke arahku. Dinda, kamu mirip aku dulu, cantik, ya. Suaranya seperti dua suara tumpang tindih. Suara perempuan dan suara tua kasar, seperti arwah yang belum selesai. Aku berbalik, lari keluar, tapi saat sampai di ruang tengah, ibu sudah berdiri di sana. Mukanya pucat, tapi matanya merah. Dan senyumnya, bukan senyum ibu. "Kenapa kamu ganggu dia, Dinda?" katanya. "Bu, itu sih, kenapa ada mayat di gudang?" Ibu melangkah pelan, mendekat. "Dia keluargamu, tapi gak semua keluarga bisa pergi dengan tenang. Malam itu aku gak bisa tidur. Setiap dengkuran angin dari jendela terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan di dinding tampak seperti sosok melayang. Dan dari dalam cermin kecil di kamar, aku lihat bayangan wanita itu berdiri di belakangku. Sejak malam saat aku lihat mayat itu duduk sendiri di dalam peti, aku gak pernah lagi bisa tidur dengan lampu mati. Setiap sudut gelap seolah menyimpan sesuatu yang mengintai. Aku tahu, aku udah bukan cuma hidup dalam rumah biasa. Ini udah jadi tempat perjanjian, tempat ibuku menyimpan rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang termasuk aku. Pagi itu, aku nekat konfrontasi. Ibu duduk di dapur, seperti biasa, tapi ekspresinya datar. Dia menatap kosong ke arah tungku kayu yang belum dinyalakan. Asap dari dupa masih menggantung, tipis, tapi aromanya tajam, seperti ada darah dalam baunya ibu. Suaraku gemetar, tapi aku paksa dia tidak menoleh. Apa yang sebenarnya ibu lakukan? Kenapa ada mayat di rumah kita? Dan kenapa semua ini terjadi? Perlahan, ibu menoleh, tapi ada sesuatu yang lain di dalam sana penuh beban. "Dinda," katanya pelan, "kamu udah cukup besar. Mungkin sekarang waktunya kamu tahu." Ibu mengajakku ke ruang belakang, ke lemari tua tempat dia menyimpan buku-buku dan benda-benda warisan turun-temurun. Di sana, dia buka sebuah laci paling bawah. Isinya kain kafan yang sudah menguning, segumpal rambut, dan sebuah buku lusuh berbahasa asing. Dia letakkan semuanya di lantai, lalu mulai cerita. "Dulu, sebelum kamu lahir, ibu dan ayahmu tinggal di desa sebelah. Hidup pas-pasan. Ayahmu orang baik, pekerja keras, tapi ibu ambisius. Gak terima hidup miskin. Ibu nekat datang ke tempat yang tidak seharusnya." Aku diam, menahan napas. Ada hutan di balik Bukit Gamping yang gak boleh dimasuki siapapun, tapi ibu masuk ke sana karena katanya kalau bisa lewat satu malam di sana tanpa bicara, akan dapat panggilan dari yang tertua. "Yang cuk?" tanyaku lirih. Ibu mengangguk. "Makhluk dari lapisan terdalam, bukan jin, bukan setan biasa. Dia bisa beri apapun yang diminta, tapi dengan perjanjian." Tangannya gemetar saat membuka buku tua itu. Di dalamnya ada halaman bergambar simbol aneh seperti mantra kuno, diukir pakai darah kering. Aku minta kekuatan agar bisa melihat dan bicara dengan arwah, supaya bisa bantu orang, dan supaya kita nggak miskin lagi. "Tapi apa harganya, Bu?" Ibu menunduk. Suaranya hampir tak terdengar saat berkata, "Nyawa orang terdekat." Darahku langsung dingin, Ayah. Ibu mengangguk perlahan. Air mata mulai jatuh. Aku gak tahu mereka akan ambil dia secepat itu. Tapi setelah ayahmu mati, aku sudah terikat. Harus terus memberi, harus terus menjaga mayat-mayat itu, agar mereka gak lepas kendali. Tiba-tiba, rumah bergetar pelan, jendela-jendela berderak sendiri. Dupa di meja altar mati, mendadak, dan dari luar terdengar suara angin yang bukan angin biasa.
seperti napas makhluk yang besar. Udara berubah jadi sangat dingin. Nafasku membeku. Ibu langsung berdiri, matanya melebar. Dia datang lagi. Malam ini waktunya. Aku berdiri juga. Maksudnya apa? Siapa yang datang? Ibu menatapku. Wajahnya putus asa, yang dari dunia paling dalam. Arwah itu sudah bosan menunggu. Dia minta tumbal lagi. Dan kali ini mereka minta kamu. Jantungku serasa berhenti. Apa aku mundur? Ibu janji sama mereka, pakai aku. Ibu gak pernah niat, tapi kamu lahir di bawah bulan merah, Dinda. Kamu lahir di malam puncak pemanggilan. Kamu udah ditandai sejak kecil, makanya kamu bisa lihat mereka, dengar mereka. Tanganku gemetar. Terus, sekarang gimana? Ibu membuka kendi tua yang semalam dia pakai. Isinya cairan hitam, kental, berbau, menyengat. Dia menggambar simbol di lantai. Di sekelilingku, simbol itu aneh. Bentuknya seperti spiral yang ditusuk duri. Aku akan lindungi kamu dengan sisa kekuatan yang aku punya, katanya. Tapi kamu harus kuat, jangan lari, jangan takut. Karena malam ini, yang datang bukan dari dunia ini. Dan malam pun datang. Angin menderu dari arah timur, langit gelap pekat tanpa bulan. Anjing-anjing di kejauhan melolong bersahut-sahutan. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku dan ibu duduk di tengah lingkaran simbol, dikelilingi lilin dan dupa yang menyala. Suara-suara mulai terdengar dari luar rumah. Langkah, tapi berat, seperti kaki raksasa berjalan di atas batu. Bukan ketukan pintu, tapi ketukan dari atap rumah, seperti diinjak sesuatu yang sangat besar dan berat. Aku memeluk diri sendiri, gemetar. Tapi ibu hanya menunduk, membaca mantra dari buku tua itu. Tiba-tiba, lilin mati satu persatu. Dan dari atas rumah, terdengar suara perempuan menangis. Bukan suara manusia, tapi suara yang bergema, memantul, dan mengerang seperti dari rongga perut makhluk raksasa. Semuanya mendadak gelap. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Karena malam ini, yang dari dunia paling dalam, telah sampai di pintu. Malam ini paling mengerikan dalam hidupku. Setelah semua lilin padam, dan suara tangisan dari atap menghilang, yang tersisa cuma satu hal, sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, ini sunyi yang bikin dada sesak, telinga berdengung, bahkan suara detak jam dinding pun seolah ikut lenyap. Aku duduk di tengah lingkaran simbol yang ibu gambar pakai darah ayam jantan dan cairan dupa hitam. Simbol itu mulai memudar, seolah sesuatu dari luar sedang menyerap kekuatannya sedikit demi sedikit. Ibu, dia di luar ya, bisikku lirih. Ibu hanya mengangguk, matanya menatap kosong ke pintu depan yang mulai bergetar pelan. Jangan buka pintu, apapun yang terjadi, kata ibu dengan suara bergetar. Dia nggak bisa masuk kalau kita tetap di dalam lingkaran. Aku mengangguk cepat, tapi tubuhku nggak berhenti gemetar. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Pelan, angin dingin masuk menyerbu, membuat api dupa tersisa langsung mati. Kabut mulai menyusup masuk, tebal, menyesakkan dada. Dan di ambang pintu, dia berdiri. Makhluk itu, tinggi, hitam, tubuhnya seperti asap, tapi padat, tak punya wajah, cuma rongga kosong, dengan dua cahaya merah menyala di tempat matanya. Tangannya panjang menyeret lantai, dan kakinya bukan kaki, melainkan seperti cabang akar kayu hitam, membelah lantai. Setiap ia melangkah, aku menahan napas. Makhluk itu diam, tapi aku bisa merasakan ia memandang kami. Matanya menusuk langsung ke otakku, seperti bisa membaca semua yang pernah aku pikirkan. Dia mendekat satu langkah, simbol di lantai langsung retak. Ibu teriak, jangan dekat-dekat, kamu bukan milik mereka. Tapi makhluk itu tidak peduli. Dia angkat tangan, dan dari balik tubuhnya muncul wajah-wajah orang mati. Mereka berteriak dalam bisikan dalam, berbagai bahasa yang saling menindih. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang merintih, seolah disiksa dalam dimensi lain. Aku merasa dunia berputar, kepalaku pening. Di dalam kepala, terdengar suara berat, janji belum lunas, darah belum setara. Ibu menggenggam tanganku, tapi tangan dia dingin, sangat dingin. Dia menatapku, air matanya turun pelan. Dinda, aku minta maaf. Aku udah ambil sesuatu yang bukan hakku. Dan sekarang, mereka minta gantinya. Aku menatap wajah ibu, wajah yang selama ini kuanggap rumah.
Dan sekarang, aku lihat ketakutan yang bahkan lebih besar dari kematian itu sendiri. Tiba-tiba, lantai rumah retak besar. Di bawah kaki ibu, api biru menyala dari bawah celah kayu. Seperti bara neraka. Makhluk itu mendekat ke arah ibu. Dia membentangkan kedua tangan, dan dari tubuhnya keluar tali-tali hitam seperti akar, bergerak seperti hidup. Mengarah ke tubuh ibu, aku teriak, "Bu, lari, jangan diam aja." Tapi ibu gak bergerak. Dia malah menatapku dan berkata dengan tenang, "Kalau aku lari, yang mereka ambil, kamu." Tali-tali hitam itu melilit tubuh ibu. Dia menggeliat, menjerit, tapi kemudian dia diam. Tubuhnya mulai terangkat dari lantai. Perlahan, lalu tiba-tiba ditarik ke langit-langit. Ibu menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah, tidak ada jasad. Hanya gaun yang dia pakai jatuh ke lantai. Dan makhluk itu masih berdiri di sana. Dia tidak pergi. Matanya sekarang menatap aku. Belum selesai, katanya dalam kepalaku. Masih ada sisa dosa yang belum dibayar. Aku lari, tapi kemanapun aku lari, makhluk itu muncul di depanku. Di setiap cermin, di balik pintu, bahkan dari bayangan benda-benda di rumah. Sampai aku terjebak di kamar, aku kunci pintu, tutup semua celah. Tapi kemudian, cermin meja rias mulai retak. Dari celah retakan itu, keluar tangan, hitam, panjang, penuh luka. Dan dari cermin itu, aku lihat wajah ibu. Tapi bukan lagi ibu. Wajahnya seperti topeng mati yang tersenyum, dan matanya kosong. Dia bicara, "Lari kemanapun, kamu tetap warisanku." Sejak malam itu, aku sendirian. Ibu hilang ditelan makhluk itu. Rumah berubah dingin. Bukan cuma dingin karena cuaca, tapi karena ada sesuatu yang menetap di dalam sini. Setiap malam, aku mendengar langkah di langit, di bawah tempat tidur. Kadang, pintu kamar terbuka sendiri, walau sudah kukunci. Kadang, cermin di kamar memantulkan sesuatu yang tidak ada di belakangku. Dan, sejak malam itu, aku mulai bisa mendengar mereka bicara. Bukan cuma makhluk itu, tapi arwah-arwah yang dulu pernah datang ke rumah ini untuk minta tolong ke ibu. Mereka sekarang tinggal di dalamku. Pagi itu, aku menemukan buku tua peninggalan ibu, yang dulu dia sembunyikan di lemari belakang. Buku itu terbuka sendiri di satu halaman. Halaman berisi ritual pemindahan warisan. Jika pewaris utama menghilang, kekuatan serta tanggungan akan jatuh ke darah yang seketurunan. Dia akan jadi jembatan antara dua dunia. Dan jika ia menolak, maka ia akan ditelan dunia ketiga, di mana batas ruh dan daging tidak ada. Aku tahu artinya. Aku ditakdirkan jadi penerus. Ibu mungkin berharap aku gak pernah tahu, tapi makhluk itu gak peduli. Dia sudah menandai aku sejak aku lahir. Kini aku jadi jembatan antara yang hidup dan yang mati. Malam berikutnya, aku coba keluar dari rumah. Kupikir, kalau aku pergi jauh, mereka akan kehilangan jejak, tapi ternyata mereka ngikutin aku kemanapun. Di jalan, aku lihat mobil nabrak tiang listrik. Sopirnya masih hidup, tapi dia menatap langsung ke arahku, lalu teriak, "Kau bawa mereka, kau yang bawa mereka." Orang-orang kira dia gila, tapi aku tahu, dia melihat mereka. Di warung, saat aku beli air, penjualnya mendadak pucat. Dia jatuhin botol di tangannya, dan mundur sambil komat kamit. "Anak siapa kamu?" Bayangan tinggi berdiri di belakang kamu. Aku langsung lari. Malam itu, aku kembali ke rumah, dan di tengah ruang tamu, ada kursi goyang kosong, yang bergoyang sendiri. Cermin di ruang tengah mulai mengembun, padahal gak ada yang masak. Dan dari dalam kamar ibu, terdengar suara, "Sudah waktunya, Dinda." Aku tahu suara itu, tapi itu bukan suara ibu. Aku masuk pelan. Di dalam kamar, suasananya sangat berbeda. Udara lebih pekat, lebih berat. Aroma dupa dan darah bercampur jadi satu. Dan di atas ranjang, duduk sesosok perempuan berbaju putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya di pangkuan, dan jari-jarinya panjang tak wajar. "Siapa kamu?" tanyaku. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya adalah wajahku sendiri, tapi versi yang lebih tua. Mata cekung, kulit pucat, dan senyuman yang gak manusiawi. "Aku adalah kamu yang akan datang." Tiba-tiba, aku pingsan. Saat bangun, aku sudah duduk di dalam lingkaran simbol. Seperti dulu saat ibu memanggil makhluk itu,
tapi sekarang aku yang berada di tengah. Di sekelilingku, cermin-cermin besar menyusun dinding kamar jadi seperti ruang ritual. Dan semua bayangan di cermin itu adalah aku, tapi versi aku yang berbeda. Ada aku yang matanya hitam, ada aku yang tersenyum dengan gigi tajam, ada aku yang berdarah-darah, dan satu di antaranya, aku yang sudah tidak bernyawa. Lalu terdengar suara dari segala arah, kau adalah warisan, kau adalah jembatan. Dunia ini tidak butuh penolakan, dunia ini butuh pengganti. Aku menjerit, aku gak mau jadi dukun seperti ibu, aku gak mau. Tapi suara itu tertawa, dan semua bayangan di cermin ikut tertawa. Satu persatu, bayangan itu keluar dari cermin. Mereka mendekat, mereka merangkak, mereka menarikku, dan aku sadar, aku sedang direnggut dari tubuhku sendiri. Di luar rumah, orang-orang bilang, rumahku kosong. Gak ada yang tinggal di sana sejak ibunya Dinda menghilang. Tapi setiap malam, jika kau lewat depan rumah itu, dan jendelanya terbuka, kau bisa melihat sosok perempuan muda duduk menghadap cermin. Dia tersenyum, dan di belakangnya, ada bayangan tinggi besar, bermata merah yang berdiri diam, menjaganya. Karena sekarang, Dinda bukan cuma warisan, dia adalah pengabdi. Hari-hari setelah malam ritual itu, terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Setiap pagi aku bangun, tapi aku tidak lagi merasa seperti diriku. Bukan cuma karena tubuhku terasa berat, tapi karena aku tidak sendiri. Ada bisikan dalam kepalaku, bukan satu, tapi banyak. Kadang mereka menangis, kadang tertawa, kadang hanya menubat naibat nama terus-menerus. Seperti mantra, pemanggil maut. Aku mencoba keluar rumah lagi, tapi setiap langkah di luar, dunia seperti menolakku. Anak kecil menjerit saat menatapku. Anjing menggonggong liar seolah ingin menerkam. Bahkan pohon-pohon di pinggir jalan berbisik saat aku lewat. Pengabdi, pembawa kematian, kau bukan manusia lagi. Aku pulang sambil menangis, tapi air mata ini gak bisa menyembuhkan apapun. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku sudah tidak punya jalan pulang. Malam ketujuh, sejak ibu menghilang, adalah malam ketika semua cermin di rumah mulai memantulkan tempat yang berbeda. Cermin kamar mandi menampilkan padang pasir hitam dengan langit merah darah. Cermin ruang tamu menampilkan hutan mati, penuh pohon yang menggantung tubuh-tubuh tanpa kepala. Dan cermin di kamar ibu menampilkan ruangan ritual, dengan aku sendiri sedang berdiri di tengahnya. Tapi bukan aku yang ini. Aku yang di cermin itu tersenyum lebar. Matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara, dan kemudian dia melambaikan tangan padaku. Gerakan lambat, penuh hinaan. Oh, ku tahu satu-satunya cara untuk memutus semua ini adalah menghancurkan cermin terakhir, cermin yang dulu dipakai ibu untuk memanggil makhluk itu. Tapi masalahnya, cermin itu tidak bisa ditemukan. Setiap aku mencarinya, dia seperti menghilang, berpindah tempat. Sampai malam itu, aku dengar suara dari bawah lantai kamar ibu. Suara kaca dipukul-pukul, seperti seseorang terkurung di balik cermin. Aku bongkar lantai kayu pakai linggis, dan di bawahnya ada ruang rahasia kecil, semacam bunker mini, dengan satu cermin berdiri di tengahnya, tertutup kain putih kotor. Seluruh ruangan dipenuhi lilin bekas dan tulang hewan kecil. Aku buka kainnya, dan di balik cermin itu, aku melihat ibu. Ibu, suaraku gemetar. Dia menatapku. Tubuhnya kurus kering, seperti bayangan. Dia menempelkan telapak tangannya ke cermin, dan aku juga ikut menempelkan tanganku. Dan saat itulah aku sadar, itu bukan ibu. Wajahnya mulai retak, kulitnya mengelupas seperti cat tua, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar suara ribuan arwah berbicara bersamaan. Kau sudah terikat, jiwa sudah diambil, yang tinggal hanya penyempurnaan. Aku mundur, tapi ruangan tiba-tiba terkunci. Api lilin menyala sendiri. Cermin itu bergetar, dan dari balik kaca, tangan-tangan makhluk mulai merobek batas dimensi. Tangan hitam, tangan berapi, tangan tanpa jari. Mereka keluar satu persatu, mencoba menyeretku ke dalam. Tapi tiba-tiba, di balik jeritan dan hisapan kekuatan itu, seseorang memanggil namaku. Dinda. Suara itu lembut, aneh, tapi sangat familiar. Aku menoleh. Di sudut ruangan,
ada anak kecil berdiri. Dia kira-kira umur 7 tahun, pucat, pakai baju lusuh, dan lusin warna putih. Aku pernah jadi seperti kamu, katanya pelan. Aku juga korban dari perjanjian itu, tapi kamu bisa bebas kalau kamu kuat dan kalau kamu berani melihat siapa sebenarnya musuhmu. Aku nyaris tidak mengerti, tapi anak itu menunjuk ke cermin. Lihatlah wajah aslimu. Sekarang, aku menatap cermin, dan yang kulihat bukan aku. Mataku hitam, kulitku pucat membiru. Di leherku ada bekas tanda seperti luka bakar, berbentuk lambang, mirip simbol di buku ritual ibu. Tanganku bukan tangan manusia, jari-jari panjang, dengan kuku keras dan hitam. Aku sudah bukan Dinda lagi. Aku sedang berubah menjadi makhluk itu. Aku teriak, menjerit sekuat tenaga, dan di tengah jeritan itu, aku hantamkan batu besar ke arah cermin. Aku bukan milik kalian. Brang. Cermin itu retak. Cahaya merah menyala keluar, meledak seperti gelombang. Ruangan gemetar. Jeritan-jeritan menghilang dalam suara ledakan. Dan ketika semuanya berhenti, aku berdiri sendirian di ruang kosong. Cermin sudah tak ada. Cahaya pagi menyusup dari celah lantai kayu. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 malam, aku tidak mendengar suara apa-apa. Tapi saat aku keluar dari ruang rahasia, di depan kamar, tergantung di tembok, ada sebuah bingkai kayu. Di dalamnya, potret ibu, dan di bawahnya tertulis ukiran halus, Pengabdi ke-23. Ebir 1970-2025. Dan tepat di bawahnya, ada ruang kosong untuk satu potret berikutnya. Namaku. Beberapa minggu setelah semua itu, aku tetap tinggal di rumah. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tidak bisa pergi. Setiap kali aku melangkah keluar lebih dari 100 meter dari pagar rumah, dunia di sekitarku berubah. Rumah-rumah jadi sunyi, jalanan lenyap, dan suara-suara mulai memanggil namaku dari balik kabut. Seolah aku dibungkus dalam dimensi terpisah, dunia yang diciptakan hanya untuk satu tujuan, mengurungku. Aku mencoba tidur setiap malam, berharap mimpi buruk ini berhenti. Tapi mimpi yang datang selalu sama. Aku berdiri di tengah lingkaran api. Di sekelilingku sosak-sosak berjubah hitam. Dan di depan, mereka diriku sendiri. Duduk di singgasana dari tulang dan kaca, tersenyum padaku. Dan setiap kali aku bangun, waktu di jam tidak berubah. Masih jam 3:33. Selalu, sampai suatu malam, dia datang. Makhluk tinggi itu, matanya merah menyala, tubuhnya setengah bayangan, setengah daging. Kali ini, dia tidak muncul di sudut ruangan. Dia masuk ke dalam mimpiku, dan untuk pertama kalinya, dia bicara padaku. Kami tidak memilihmu. Ibumu yang menawarmu. Aku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Dia tak ingin kehilangan kekuatan, maka dia serahkan anaknya saat kau masih dalam kandungan. Tapi kau berbeda. Kau menolak. Kau melawan, dan itu membuatmu sempurna. Karena mereka yang ditakdirkan belum tentu bisa menjadi pilihan kami, tapi mereka yang menolak takdirnya akan menjadi pengabdi yang paling setia. Lalu dia berlutut di depanku. Waktunya sudah tiba. Kau adalah pengabdi ke-24 dan pengabdi terakhir. Saat aku bangun, rumah berubah. Tak ada jendela, tak ada pintu keluar. Cermin-cermin menutupi seluruh dinding. Dan dalam tiap pantulan, aku melihat semua yang pernah dikorbankan, anak-anak, lelaki tua, perempuan menangis, termasuk ibu. Dia berdiri paling belakang, memandangku tanpa emosi. Dan aku tahu, ini bukan tentang pilihan lagi, ini tentang warisan. Aku berdiri di tengah ruang utama, cermin terbesar menyala di depanku, tanganku terangkat sendiri, mulutku bergerak, dan aku tak bisa menghentikannya. Aku terima warisan ini. Aku kunci gerbang antara dua dunia. Aku adalah daging dan cermin. Aku adalah darah dan bayangan. Aku adalah pengabdi terakhir. Saat mantra selesai, seluruh rumah berguncang satu persatu. Bayangan dalam cermin tertarik masuk ke dalam. Jeritan dan tangisan menggema, lalu menghilang. Dan untuk pertama kalinya, semua cermin menjadi kosong. Beberapa tahun kemudian, rumah itu menjadi tempat yang ditinggalkan. Orang-orang desa menutup jalan ke arah sana. Katanya, rumah itu membuat orang gila. Katanya, setiap orang yang nekat masuk tidak pernah keluar. Sampai suatu malam, seorang mahasiswa penasaran mencoba menelusuri rumah itu. Ia masuk diam-diam,
menyalakan senter, menyusuri lorong-lorong kosong berdebu, dan di ujung rumah, ia menemukan sebuah cermin besar. Tak ada pantulan, tapi saat dia mendekat, perlahan, bayangan mulai muncul. Seorang perempuan muda, berdiri dengan kepala tertunduk, pucat, rambut panjang, matanya gelap, tangannya memegang simbol di dadanya. Dan ketika mahasiswa itu menoleh ke belakang, tak ada siapapun, tapi di dalam cermin, perempuan itu tersenyum padanya. Akhirnya ada yang datang lagi, lalu lampu senter padam, dan dunia kembali sunyi. Cerita ini bukan cuma tentang seorang gadis yang melawan warisan ibunya. Ini tentang kutukan yang tak bisa ditolak, tentang bagaimana kekuatan gelap tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu untuk diwariskan. Dan jika suatu hari kamu menemukan cermin tua di rumah kosong, jangan menatap terlalu lama, karena bisa jadi dia masih di sana, menunggu pengabdi berikutnya.